Baratasena, seorang seniman kayu, itu harus memiliki 3 sikap mental: sikap menerima, sikap memberi, dan sikap melepas. Seorang seniman kayu atau pejalan kayu memiliki sikap menerima kayu apa adanya, maka kayu itu akan memberikan pengetahuan menurut dia kepada si seniman itu tentang potensi-potensi, kelebihan-kelebihan atau keistimewaan, dan di sana keindahan. Semua kayu di mata Baratasena itu memiliki kelebihan, memiliki potensi masing-masing untuk menonjolkan keistimewaan itu atau keindahan yang universal itu kepada publik, tentu dengan segala teknik yang dia miliki. Baratasena memang memberikan penghargaan terhadap mereka yang membantu dia di dalam melahirkan karya. Dia hanya menjalankan dharmanya sebagai manusia yang kebetulan dia sekarang menyandang sebutan sebagai seniman kriya atau kriyawan. Saya juga menerima pencerahan-pencerahan melalui hasil pemikiran Baratasena tentang karya seninya ataupun tentang perjalanan hidupnya sendiri, dan segala hasil pemikiran kontemplasi dia tentang hidup. Itu nilai lebih di dalam keberadaan Baratasena dengan karya-karyanya. Dari sisi akademik tidak klop sekali gitu. Jadi dari pemilihan bahan, dari mengangkat sesuatu menjadi karya seni, Mas Baroto punya kepekaan itu. Sehingga tema-tema karyanya tidak hanya tekstil, digantung, ada keunikan artistik yang menarik, tidak hanya kemahirannya membuat suatu bentuk yang sangat luar biasa, tipis, membuat seperti baju, sepatu, dan lain-lain, memunculkan kepekaan tekstur kayu dan lain sebagainya dari hidupnya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan apakah karya Mas Baroto itu kontemporer atau modern, saya berani mengatakan bahwa karya Baratasena itu sudah menjawab jiwa zamannya. Jadi karya kontemporer modern itu yang penting kan bisa menjawab jiwa zaman dengan kejujurannya. Dan saya percaya suatu saat dia akan muncul di arena nasional bahkan internasional. Dalam sisi yang tadi saya katakan, dalam sisi yang muncul di dalam suatu jajaran yang sudah memunculkan suatu value tentang karya seni dan humanistisnya. Meskipun sementara ini sekarang sudah ada, tapi suatu saat dia akan bisa masuk ke sana, menurut saya, karena sudah dipunyai semua. Dia sudah mempunyai semua, tinggal perenungan, pengendapan dari akumulasi. Efisien, yang rumah itu enak untuk ditinggali, nggak hanya bagus gitu kan, bagus tapi nggak nyaman di rumah itu kan akhirnya kita nggak ninggali kan, apa muspro lah istilah Jawanya itu. Efisien, dan kadang-kadang ada ide yang saya belum sampai di situ gitu. Walaupun saya ada beberapa teman arsitek yang saya tanya-tanya, tapi yang paling banyak masukan yang saya pakai dari Mas Baratasena, karena pas sesuai dengan mungkin ya sama-sama senang berbeda itu. Jadi sekarang pokoknya kalau kita sudah masuk rumah itu, dan nggak hanya saya, keluarga, tamu-tamu, saudara-saudara yang mampir ke rumah itu bilang rumah ini enak, pokoknya enak itu. Saya pakai itu ide-ide kayak bekas jendela, kan jendela kuno-kuno besar-besar itu jadi almari, mungkin nanti kalau bisa silakan mampir di depan, itu kan dari Mas Barata gitu kan. Jadi almari-almari yang masuk, fungsional lah pokoknya.
Saya paling cocok karena saya sukanya berbeda dengan lain-lain ya, different.